Selamat datang di channel Uncle Joe, channel seputar bisnis kopi. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Anyway, ini ada satu pertanyaan yang sepertinya perlu gue bikin satu video khusus buat menjawab pertanyaan ini. Tadi malam ya, jam berapa? Jam 11-an gitu ya, ada gue malam sambil ngantuk-ngantuk gitu baca komen. Aduh, kayak perlu konsentrasi untuk memikirkan menjawab pertanyaan dari Angeline Ajeng. Wah, ini 10 jam yang lalu nih, masih fresh. Dia bertanya nih, Angeline ini, Uncle, aku mau nanya nih, tips untuk hire coffee consultant itu gimana sih, Uncle? Kayak waktunya itu kapan? Apa pas awal pembangunan coffee shopnya bareng arsitek? Jadi buat setup bar, terus matangin konsep bareng misalnya, atau pas bangunannya udah jadi. Terus cara nyari konsultan kopi yang pas gimana ya, lingkup kerja dan paymentnya dia sejauh apa, apalagi buat owner yang nggak punya circle orang-orang dunia kopi. Terima kasih, Uncle. Ini sebetulnya kalau gue ngebahas ini ada konflik of interest nih. Gue juga sebagai konsultan yang gue handle beberapa kedai kopi. Jadi kalau gue ngejawab pertanyaan ini, cenderung lu nanya ke, kayak lu nanya apa, bang ini barangnya bagus gak bang, ke penjualnya. Ya tentu jawabannya adalah, oh pasti bagus. Jadi gue agak bingung ngejawabnya. Tapi gue akan coba menjawab pertanyaannya Angeline sejujur-jujurnya ya terkait soal background gue juga. Gue nanti akan mulai dari background gue. Jadi begini ya, gue itu backgroundnya adalah seorang kontraktor. Kita mulai dari situ dulu ya, ini biar relate nih ceritanya nih. Jadi ketika gue berangkat dari Bogor ke kota Pekanbaru, di situ kan gue nggak punya teman-teman ya, gue nggak punya komunitas, gue bener-bener orang baru di kota Pekanbaru. Jadi gue nggak punya untuk memulai sesuatu itu hal yang menurut gue agak sulit saat itu, karena gue nggak punya circle di situ, gue nggak punya relasi. Singkat cerita, di sana nggak gitu bagus progres bisnisnya dan akhirnya terpaksa gue diberhentikan lah. Jo, kayaknya lu mesti cari kerja tempat lain. Di momen saat itu, ketika bini gue bahkan baru hamil 2 minggu, itu satu pukulan yang luar biasa berat banget ya. Lu masuk ke satu kota yang bukan circle-nya lu, dan bawa bini gitu, bawa anak orang. Terus dia hamil 1 minggu dan gue dapet info bahwa lu cari kerjaan tempat lain. Jadi situ satu hal yang menurut gue pukulan cukup berat. Ya, tapi karena ada yang namanya the power of kepepet, gue ya akhirnya gue mengenalkan lah diri gue tuh seorang landscape, pemborong taman landscape. Secara 2006 itu gue memang ada handle di Bogor itu satu agrowisata yang gue pegang. Jadi berdasarkan experience itu, gue dikenal memang suka sekali dengan taman landscape, dan gue memang suka pada faktanya gue suka dengan landscape, dengan tanaman. Nah, akhirnya karena gue di Pekanbaru itu gue nggak ada jobless gitu ya, akhirnya ya gue ngurusin taman aja gitu. Pertama gue bilang ke bos gue itu, boleh gak tanah yang di sini gue pakai dulu buat gue garap lah, gue olah. Jadi dengan berbagai cara gue bertahan hidup dan mempertahankan karyawan gue yang 4 orang itu. Gue coba pertahankan, gue gak mau berhenti mereka karena udah cocok sekali. Akhirnya kita menggarap taman gitu. Jadi ada temen gue tuh, udah deh yuk lu garap, ganti rumput gue deh gitu. Akhirnya rumput rumah dia gue ganti. Project 300 ribuan saat itu, gue ganti rumput. Jadi waktu itu gue bawa rumput gajah mini ya dari Bandung ke Pekanbaru. Akhirnya ternyata gue banyakin di sana, dari yang 150 meter menjadi 12.000 meter persegi rumput gajah mini. Ya gue nggak tahu rencana Tuhan kali ya. Jadi di sana gue jadi seperti juragan rumput. Akhirnya temen gue minta ganti rumput gajah mini. Oke, temen gue satu rumahnya, terus tetangganya mulai gue juga mau dong. Akhirnya tetangganya ganti juga rumput. Gue kerjakan tanpa ada motivasi harus gimana-gimana. Gue karena kepepet aja waktu itu, gue jobless.
Akhirnya singkat cerita dari mulai 300.000, 1.800.000, akhirnya ada project gede satu perumahan. Gara-gara gue ngerjain rumput itu mulut ke mulut gitu ya. Kerjanya dan beres dan rapi dan orang juga pada suka hasil kerja gue, dan gue bisa duduk bareng sama klien di coffee shop atau di tempat makan untuk diskusi. Beda kalau lu berhubungan langsung sama tukang kebun gitu ya, lu nggak mungkin si owner ini ngajak si tukang kebun ngumpul di satu kafe ngobrol, enggak gitu. Di sana tuh ada kayak ada apa ya, ada jurang antara si yang punya rumah sama tukang kebun. Nah, gue tuh kayak masuk ada di tengah-tengahnya gitu. Gue ada link gue tukang-tukang kebun ya, orang-orang pertamanan, dan guanya sebagai yang bisa pitching sama owner-owner ataupun yang rumah pribadi gitu ya. Singkat cerita, gue mengerjakan proyek satu perumahan 18 juta saat itu proyeknya. Singkat cerita juga beberapa proyek, tapi yang 18 juta itu gue sempet nggak dibayar 30%. Tapi ya gue lewatin aja. Ternyata nama gue makin cukup dikenal di sana. Ya udah, akhirnya puncaknya gue ngegarap satu proyek sekolahan 60 miliar saat itu. Tapi gue ngambil bagian landscape-nya doang, paling sekitar 600-800 jutaan ya. Nah, setelah gue berjalan di situ mengerjakan banyak proyek perumahan, akhirnya ada orang-orang yang punya rumah-rumah dan ruko-ruko di situ tuh punya masalah di kontraktor sipilnya. Jadi misalkan ketika gue lagi ngerjain rumput nih, dia komplain ngeluh ke gue, cerita ini pipanya nggak bener lah, bangunan miring lah, segala macem. Lu punya gak Jo tukang apa kek gitu ya, tukang bisa ngebenerin? Ya udah, gue karena gue punya link tukang-tukang ini, gue referensiin ya. Mungkin teman-teman di komunitas tahu ya, gue tuh sering banget mereferensikan vendor dan supplier di industri kopi ya. Karena memang habit gue tuh di sana, gue tuh dari dulu habitnya ketika gue memakai jasa seseorang dan bagus, gue selalu referensiin. Nah, akhirnya sih tukang-tukang yang kenal sama gue, yang deket sama gue referensiin dong. Secara itu natural aja keluar gitu. Ya udah, nih ada nih tukang ini. Tapi pada perjalanannya si tukang-tukang ini, jadi si ownernya itu yang pakai jasa mereka tuh kayak minta pertanggungjawabannya ke gua gitu. Gua kan jadi khawatir dong ketika gua masukin satu orang, terus orang itu entah bermasalah atau gimana, kan pasti ke gua larinya. Akhirnya daripada gitu ya, akhirnya udah deh gue handle aja deh, gue ambil projectnya tanpa gue punya background sipil ya. Gue nggak punya background sipil, cuman gue cuma punya satu value yang gue pertahankan dari dulu, itu kejujuran. Gue cuma bisa bilang jualan gue adalah jualan kejujuran gitu, jujur. Ketika kalau di sana ya, ternyata gue belajar soal kontraktor di Pekanbaru itu, ternyata problemnya adalah krisis kepercayaan gitu. Ketika lu dikasih penawaran A, si kontraktor tuh ngasihnya B. Contoh kasusnya Ernest kemarin ya, yang di mana, yang di Ernest Prakasa, mungkin lu tahu, ngikutin tuh. Gue cuma bisa lihat doang. Ya iyalah, ini sih kontraktor memang begitu permainannya. Ketika dikasih penawaran A, eksekusinya B, C, D gitu. Dikasih besi yang 10 in, penawarannya dibikinnya di aktualnya, karena si owner atau si klien nggak tahu, dibikin 8 mili gitu. Jadi dikurang-kurangin volumenya. Itu cara bermain kontraktor. Nah, yang gue punya adalah gue cuma punya kejujuran doang. Gue nggak punya background pendidikan kontraktor. Akhirnya ya gue mengerjakan proyek-proyek kontraktor dengan nilai jual gue adalah jujurnya gue bisa diandalkan dan gue bisa dipercaya gitu sama orang. Gue buktikan itu. Dan sampai ada kasus pertama kali tuh ya, mungkin orangnya bisa lu kontak juga, namanya Wilda. Ya Wilda, halo kalau lu nonton. Jadi Wilda ini mungkin share sedikit. Gua ngerjain lemari di bawah tangga itu adalah project pertama gua ya. Bener-bener agak, lu bayangin ya, bikin lemari di bawah tangga ya, kayak kabinet gitu. Lo tau gak sih per meter gua jualnya ke Wilda itu adalah 6,2 juta per meter persegi, which is dengan proyek kecil itu bisa angka ke 12 juta sekian gitu.
Tapi saat itu karena gue bermasalah di tukangnya, ya jadi tukang itu dia bagus di proyek A, ternyata pas gue bawa ke proyek B, dia jong gitu ya. Akhirnya rugi, tapi karena gue mau jaga hubungan sama Wilda, gue harus mengeluarkan uang lebih untuk menyelesaikan kerjaan itu sampai si ownernya puas. Bahkan nilai uang yang gue keluarkan lebih daripada nilai projectnya, gitu, tanpa si owner, si klien tuh tahu. Singkat cerita, gue mereview bahwa oke, berarti gue memang selling gue adalah ya gue bisa diandalkan, bisa dipercaya, kejujuran gue itu yang gue jual. Sampai hari ini ada gak proyek-proyek yang gak ada, yang gagal, ada yang miss gitu, ada juga. Tapi sampai hari ini gue berani bilang gue tuh cuma punya itu doang. Dari experience demi experience, project demi project, akhirnya gue resmi membangun sebuah startup kontraktor gitu, jasa kontraktor. Tapi gue nggak mengerjakan proyek-proyek pemerintahan. Jadi gue cuma mengerjakan proyek-proyek pribadi dan swasta aja. Jadi gue pilih-pilih proyeknya karena gue lebih suka di landscape dibanding di sipil. Makanya akan gue ada ngerjain kayak Oma Kulina, itu gue yang konsultannya. Terus ada kantin kita di Bintaro, gue juga yang ngerjain. Persamaan kopi, gue juga yang ngerjain. Kalau persamaan kopi dari nol tuh, dari sipilnya, landscape-nya, konsultan kopinya semua gue yang pegang. Terus ada merintis rasa di BSD, lalu di konsultan klien gue juga di Semarang, nanti bulan besok mau berangkat nih, bulan awal September gitu atau akhir Agustus. Nah, berangkat dari itu semua, akhirnya gue, karena gue punya modal itu, experience gue ngebangun experience demi experience, akhirnya ya jadilah sebuah personal branding bahwa gue seorang konsultan. Dan itu udah kurang lebih mau 10 tahun ya berjalan. Dan nah, baik lagi ke pertanyaan tadi, konsultan kopi. Ya experience gua, satu, gua pede sama diri gua bahwa gua bisa dipertanggungjawabkan. Jadi gua nggak mau terlalu bermain dengan harga gitu ya. Jadi gua kasih aja progresnya gitu, ya itu yang gue lakukan lah. Akhirnya gue punya kedai kopi sendiri, dan karena gue memang backgroundnya tadi adalah bikinan kontraktor sipil itu, akhirnya gue bikin semuanya sendiri gitu. Si Uncle Joe ini 80% dibangun sendiri tanpa pakai tukang gitu ya. Jadi bikin meja bar, bikin apa ya, dibantu sih, ada beberapa yang memang ngebantuin, tapi semuanya gue yang konsepin, yang ngegarap. Dari situ ya ada workshop juga melahirkan kurang lebih hampir 130 outlet coffee shop ya. Dan gue mementorin mereka. Jadi dari experience itulah gue jadi pede gitu. Beberapa tahun belakangan ya gue pede untuk mendevelop coffee shop karena gue ada experience-nya. Dan sampai hari ini gue membuktikan di Uncle Joe-nya sendiri, gue harus profit karena gue lagi ngejar 5 tahun profit dulu nih sebelum gue mau launch franchise. Memang ada beberapa sih franchise yang udah jalan, tapi itu based on kesepakatan kita aja. Gue belum membuktikan model bisnis gue 5 tahun berturut-turut profit gitu. Nah sekarang baru tahun ketiga kan. Nah dari situlah gue mulai berani ngegarap. Ada orang mau buka kedai kopi, gue yang handle ya, which is sebagai konsultannya. Nah, pertanyaannya si Angelin ini, ya kita balik lagi ke pertanyaan Angelin. Tips untuk hire coffee konsultan tuh gimana sih? Ya, kalau gue boleh simpulin dengan experience gue, adalah yang nomor satu adalah track record. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Track recordnya si konsultan ini gimana? Itu aja hal yang lu perlu gali, Angelin. Tapi gimana dong Uncle, kita semua ditawarkan dengan portfolio yang begitu bagus, desain yang bagus ya, tapi tidak tahu nih hasilnya gimana. Itu sama kayak waktu gue di sipil, kita tahu banget desain 3D dan desain arsitektur tuh bagus banget, tapi eksekusi di lapangannya seperti yang Ernest alamin gitu. Jadi babak belur. Gue nggak bisa bilang apa yang gue hasilkan bagus ya, tapi gue itu punya attitude, kalau ini barang punya gue bisa terima gak? Itu aja. Nah, gue ada kejadian di Kelapa Gading. Lu boleh kontak si Ko Frans namanya, Civina Ko Frans, itu udah kenalan lama. Tapi gue dipercayakan sebuah interior di Kelapa Gading, dan gue gagal. Ya, gagalnya begini. Karena tukang yang gue pakai itu ketika saat deal project itu, dia ternyata ada kerjaan tempat lain. Tapi di kerjaan Kelapa Gading ini harus mulai. Jadi gue ngambil tukang yang lain. Ya,
80% berjalan itu barang ya yang di Kelapa Gading. Gue sendiri bilang, gue yang ngerjainnya nih. Gue bilang, kalau gue yang punya rumah ini, gue akan nolak loh kerjaan gue itu. Jadi gue memposisikan diri gue sebagai si orang yang punya rumah ini, klien gue. Gue bahkan bilang ke si Kofran, kok gue akuilah kerjaan gue yang ini gue sendiri sebagai yang punya rumah gue nggak bisa terima. Jadi gue paham apa perasaan si klien. Akhirnya minta ganti rugi, ya udah. Akhirnya dalam waktu gue bilang gue akan balikin uangnya, tapi gue nggak bisa sekaligus, gue cicil. Akhirnya setahun lebih dikit, akhirnya beres juga cicilannya gitu. Jadi itu bentuk pertanggungjawaban gue juga di proyek-proyek yang gagal gitu. Itu teknis lah ya. Tapi pada dasarnya gue percaya sama diri gue sendiri bahwa gue ada orang yang jujur yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah menurut gue poin itu yang perlu lu gali di si calon konsultan kopi lu perlu cek gitu, dia ini siapa, backgroundnya apa. Lu boleh tanya-tanya ke beberapa project sebelumnya gitu ya. Kalau lu bisa dapet itu bagus banget. Jadi jangan cuma sekedar lu kenal deket terus oke aja. Even ke gua pun, lu pun perlu cek background gua gitu, karena ini bicara soal uang ya gitu ya. Satu ya, jadi lu mesti cek track recordnya. Kapan waktunya? Kalau menurut gua, kalau soal kapan, mau sebelum ada bangunannya, mau sesudah ada bangunannya, itu bisa kapan aja. Karena peran konsultan itu kan membantu lu, mendampingi lu sebagai owner untuk mencapai tujuan lu. Jadi lu tidak mulai dari nol gitu, apalagi lu punya circle lu jauh dari orang-orang kopi gitu. Menurut gue sih, rasa-rasa lu perlu, masalah kapannya lu monggo bebas, kapan lu tentuin. Contoh ada yang di Sawangan, Depok, dia masih nol, masih pondasi kerja, tapi dia udah kunci gua gitu. Gua jadi konsultannya dia. Dia udah bayar gua duluan malah ya. Jadi tapi proyeknya belum ada nih, tapi dia lock, udah dikunci gitu harga gua. Jadi mungkin kerjanya tahun depan, tapi dia mau dealnya harga yang sekarang. Bener-bener agak-agak kurang ajar tuh keponakan gua. Mas Cairul ya, aduh thank you Mas. Lalu ada awal pembangunan coffee shopnya bareng arsitek, boleh juga, tapi nggak apa-apa, karena arsitek gue yakin punya kemampuan untuk ngatur flow juga dia. Cuman masalahnya kalau melibatkan orang yang experience di bar coffee shop, sepertinya dia bisa tahu flow-nya, muter-muter kerjanya gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi insight baru buat si arsitek. Jadi tidak menggantikan peran arsitek, tapi memberikan inputan soal flow kerja aja gitu ya. Atau bangunnya udah jadi, ya boleh pas set up bar. Waktu dulu sih gue pernah diajak ke salah satu coffee shop yang cukup gede di Bogor saat mulai pembangunan arsitek. Jadi beberapa inputan advice untuk dia ngatur barnya ya. Lalu pas bangunan udah jadi juga nggak apa-apa, jadi itu sih no problem ya. Terus cara nyari coffee konsultan yang pas gimana, dan lingkup kerja dan payment dia sejauh apa? Ya tentu lu akan minta penawaran. Lu pasti akan minta penawaran ke konsultan kopi itu, harganya berapa dan apa yang gue dapetin, terus apa yang cakupannya di mana, lu tanya dari penawaran itu. Jadi dia akan memberikan lu penawaran RAB. Harga sekian itu berapa bulan sih gue konsultan dapat pendampingannya, terus apa aja yang diterapin. Kalau di gue itu mengerjakan dari menyusun konsep sipilnya gitu ya. Tapi kalau udah punya arsitek ya lu udah ikutin arsitek aja. Untuk coffee shopnya gue mengerjakan seperti kayak interview barista, menduplikat budaya jujur itu ya, itu kan agak susah ya. Itu juga tugasnya gua. Terus gua juga memberikan interview, training sama baristanya, nyariin ngebentuk head bar di sana atau budaya, sampai ke POS-nya, sampai ke manajemennya juga gua yang training saat itu. Gue juga ada menyediakan konsultasi untuk digital marketingnya ya. Dan kalau di gue sih, gue nggak tahu di tempat lain, kalau gue sih payment dia 100% di muka, karena gue sebagai konsultan sejak 2013 gue punya landscape sama sipil, gue selalu dibayar di muka.
gitu ya untuk konsultannya. Tapi kalau untuk projectnya itu by progress. Tapi kalau konsultan gue selalu mintanya di muka, karena pekerjaan paling nggak menyenangkan tuh menagih uang gitu, ya. Tiba-tiba kita nagih gitu. Nah itu gue nggak. Jadi semua yang gue kerjain sekarang, konsultan yang gue jadi konsultannya, semua mereka bayarnya di muka gitu ya. Kalau cocok ya silakan, kalau enggak ya udah lalu cari yang lain gitu kan. Terus apalagi buat owner yang nggak punya circle dunia kopi, betul. Jadi buat lu yang memang circle kedai kopi nggak punya, apalagi itu ya, gua rasa butuh pendampingan ya. Jangan sampai begini, seandainya lu nanti dapat konsultan coffee shop, lu perhatikan aja, si konsultan itu posisinya bukan di atasnya lu atau di depannya lu, tapi dia di samping lu ngedampingin. Jangan sampai ketika nanti lu udah punya konsultan, si anak-anak karyawan-karyawan lu itu nurutnya sama si konsultan. Mereka tidak tahu hierarki, bahkan jadi si karyawannya jangan sampai misleading gitu bahwa si owner ini malah jadi ketutup sama si konsultan. Enggak, justru konsultan ini harus ngebangun bahwa kepalanya adalah si owner ini, bukan si konsultan. Konsultan itu mendampingi si owner untuk ngebangun budayanya supaya nanti ketika ditinggal sama si konsultan ini bisa running well bareng si owner ini. Bukan nanti ketika ditinggal konsultan malah ambruk gitu, malah liar gitu ya. Nah itu yang gua nggak mau terjadi di klien-klien gua. Justru harusnya konsultan itu ya ketika ditinggalkan si kliennya ini akan running dan akan lead by si owner gitu ya. Jadi itu poin penting, karena ada beberapa experience dari teman dari komunitas gue juga, dia menggunakan semua jasa konsultan, dari mulai finance-nya, dari mulai headbar-nya, mulai R&D menu, itu semua ada konsultan pajaknya. Wah itu, tapi ketika ditinggal satu-satu, babak belur. Si owner kasihan banget. Ada kalau misalnya lu mau kenalan sama orangnya, mau cerita, boleh gue bisa ketemuin. Gitu ya, paling buat Angelin. Jadi semoga lu ketemu sama konsultannya cocok, sama yang lu suka gitu ya, yang lu bisa relate, bisa klop banget sama apa yang lu kerjakan. Dan semoga sukses ya bangun kedai kopinya. Gua nggak sabar melihat para owner coffee shop bisa menikmati ya proses serunya ngebangun sebuah kedai, dan lu pasti akan punya komunitas yang lu bangun sendiri di sana. Dan gua rasa segitu aja ya seputar konsultan. Kalau misalkan lu mau sharing-sharing sama gue, bisa DM atau chat WhatsApp, atau bisa komen di below, dan kita bisa bedah lebih lanjut. Thank you Angelin udah nanya pertanyaan bagus banget. Semoga teman-teman yang nonton video ini memilih konsultan juga bisa dapat insight dari sini, dan ya temukanlah semua yang cocok menurut lo. Thank you udah nonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel